hukum tato hukumnya haram bagi yang membuat tato di dalam tubuhnya. Dia minta orang digambarin atau yang tukang tato ngegambar doang. Sholat membawa tato berarti membawa najis. Najis dari mana? Iya. Sebab tato itu dibuat dari semacam tinta atau sejenisnya untuk mewarnai, untuk merubah yang dimasukkan ke atas kulit. Yang artinya kita kalau gores kulit kita aja bakal keluar darah. Yang artinya tatkala cairan tato tersebut ditempelkan ke atas kulit dan melukai kulit, itu ada darah yang keluar dan bercampur dengan tinta tersebut. Tintanya nggak najis, alatnya nggak najis, tetapi tatkala menempel dengan darah yang bercampur dengan darah, hukumnya semua menjadi najis. Dan berarti itu tato sekarang kalau darah di dalam tubuh itu nggak ada masalah. Tetapi tatkala bercampur dengan sesuatu dari luar, kita punya air suci, tatkala ketetesan darah ini air jadi najis. Begitupun cairan yang dipakai untuk menggambar di atas kulit, mau pensil warna, mau tinta warna, tatkala bercampur dengan setetes darah, hukumnya langsung najis. Enggak kelihatan darahnya, tapi tatkala ada setetes, satu titik dari darah bercampur, yakin bercampur dengan tinta tato tersebut atau apalah daripada alat-alat tersebut bercampur, hukumnya semua menjadi najis. Dan najisnya bukan di dalam tubuh, najisnya sekarang keluar di luar tubuh dia. Dia pasang di tangan, ya berarti di atas tangan itu udah najis semua. Di tubuh dia, intinya sekarang tubuh dia berliputan dengan najasah. Udah mencampuri dirinya dengan najasah, maka wajib dibersihkan tato tersebut. Kalau enggak sholat dia enggak sah. Setiap saat bawa najis, setiap saat dia sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pasang tato? Keren. Kenapa begini? Gambar. Ya silakan. Sekarang hukumnya itu hukum tato hukumnya haram bagi yang membuat tato di dalam tubuhnya. Dia minta orang digambarin atau yang tukang tato ngegambar doang. Saya tahu tato haram, saya nggak pakai tato. Cuma saya ini mempunyai seni. Saya ini artiktis atau apalah namanya. Saya jago menggambar, saya seniman, saya bikinin di tubuh orang. Ini juga orang yang membuat tato tersebut juga dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat yang bikin dan juga yang memakai tato tersebut. Semuanya dilaknat, diharamkan. Tetapi tatkala pembuatan tato haram, memakai tato haram, dan sholatnya juga nggak diterima. Sekarang seandainya seseorang memiliki tato, kenapa dia nggak tahu hukumnya haram? Atau dia baru masuk Islam, nggak tahu tentang hukum perihal dalam Islam tentang tato, dia nggak tahu atau dia ghaflah. Intinya dia punya tato dan dia ingin supaya sholatnya diterima, maka wajib menghapus tato tersebut. Dengan catatan, dengan syarat, tatkala dia menghapus tato tersebut, gambaran tersebut tidak melukai dia. Luka seperti apa? Luka tersebut adalah luka yang ada di bagian tayamum kemarin kita bahas. Ini dia kalau lukanya ini pakai apa? Pakai setrika. Hilang pakai setrika tapi kulitnya jadi terbakar. Kulitnya terbakar, dia nggak bisa berwudu. Dia jadi lemah, dia jadi sakit-sakitan. Udah, ini nggak usah dihapus. Ini terlalu berlebihan. Tetapi kalau ditemukan suatu saat atau di zaman kita atau di zaman yang akan datang alat yang mudah, cuma ditempelin hilang, nggak ada sakit, nggak ada efek samping, nggak ada perihal yang mewajibkan dia tayamum atau penyakit-penyakit yang orang tersebut harus tayamum menjadi dia celaka, maka silahkan dia pakai alat tersebut, diwajibkan selama dia mampu mengobati, membersihkan dengan alat tersebut. Ini bagi mereka yang ingin taubat, mengakui diri mereka salah dan ingin kembali, begitu caranya. Dihapus. Tapi kalau nggak bisa dihapus ya sudah, cukup penyesalan, cukup taubat, nggak usah ditambah lagi. Oh, ana udah taubat nyesel, cuman sayang kalau tatonya di kiri doang, tambahin di kanan juga. Ya jangan ditambahin lagi, udah lu udah nggak bisa ngapus, lu udah kesakitan, jangan ditambah lagi, udah taubat ya udah. Allah insya Allah terima sholat ente nggak bisa ngapus ya udah. Tetapi jangan ente tambah lagi, cukup di situ. Ya sudah, selama ada wajib dihapus kalau nggak sakit. Tapi kalau berbahaya mencelakakan orang tersebut tidak wajib untuk dihapus. Terus gimana sholatnya, diterima gak? Sholatnya diterima. Tato tersebut menjadi najasah tetapi yu'fa anha, dimaafin. Udah, najis tetap najis, nggak hilang najisnya tapi dimaafin daripada bentuk, sebab udah darurat, nggak bisa lagi. Daripada dia nggak sholat, suruh dia sholat dan menyesali perbuatan tatonya tersebut.
In lam yakhaf mahdzuran min mahdzuratit tayammum wa yu'fa an mahal istijmarihi. Ini juga dimaafin dalam sholat apa? Mahal istijmar. Kemarin kita sempat belajar al-istinja. Bagaimana cara orang istinja atau cebok. Baik dengan air atau dengan batu. Dengan air kita udah bilang air mensucikan. Menghilangkan bau, menghilangkan rasa, menghilangkan bekas. Menghilangkan warna. Tetapi tatkala seseorang beristinja dengan hajar, baik itu tisu atau batu atau dengan serbet atau dengan kain, hajar dengan syarat-syarat yang udah kita bahas, itu hanya mengangkat najis, mengangkat daripada najis yang menempel, tetapi bekas najisnya terkadang masih ada. Air mensucikan, tetapi terkadang kalau pakai tisu atau batu hukumnya sudah toharoh, tetapi biasa masih ada bukan bekas kotoran, kita nggak bilang kotoran, kotorannya keangkat, harus keangkat. Cuma bekas dari kotoran yang ditinggalkan, seperti bau. Bau bukan bentuk kotoran, kotorannya hilang, cuma masih ada baunya. Atau terkadang masih ada warnanya agak berubah, agak beda dengan bagian kulit yang tidak membuang kotoran tersebut, warnanya agak beda. Masih agak lembab, udah bersih, dibersihin dengan tisu kering, cuma warnanya agak berbeda, ada bukan kotoran, cuma ada bekas daripada kotoran yang telah lewat. Enggak bisa hilang kecuali dengan air. Ini gimana hukumnya? Apakah najis? Itu kan bekas kotoran, kotoran najis. Ini bekasnya, cuma kotorannya udah diangkat, bisanya cuma segitu. Enggak ada yang tersisa sama sekali, cuma ya masih ada bau, mungkin masih ada sedikit warna. Yang terlihat udah nggak ada kotoran. Gimana hukumnya? Orang tersebut dimaafin bagian mahal istijmar. Tempat dia beristinja itu dengan hajar dimaafin. Nggak dibilang suci 100%, nggak. Cuma dia dimaafin daripada najis tersebut di dalam diri dia. Bukan di dalam diri orang lain. Dimaafin. Silakan engkau sholat, tapi engkau dimaafin. Kenapa? Sebab engkau udah istinja dengan hajar semampumu. Walaupun masih ada sisa bekas daripada bau ataupun warna, silahkan engkau lanjutkan sholatmu, bahwasanya tempat tersebut dimaafkan daripada kotoran yang bukan kotoran, bekas kotoran yang tersisa dimaafkan di situ. Tapi yang lebih afdol kan diajarin istinja bil hajar thumma bil ma. Boleh pakai batu atau pakai tisu, tambahin abis gitu dengan air untuk menghilangkan bau-bau dan juga warna. Dengan air lebih afdol. Kalau nggak ada air ya silakan tetap dimaafin. Wa antini syari' alladhi tayaggan najasatahu wa yata'adzar al-ihtiraz anhu ghaliban. Terus ada juga yang dimaafin apa? Adalah tinu syari' alladhi tayaggan najasatahu. Gimana itu? Gini. Ada najis depan mata kita. Yakin, tapi menempel di tubuh kita. Terus kita sholat sah apa enggak? Yakin itu najis, ya sholatnya batal. Gimana? Ana yakin itu kotoran kambing tuh najis. Diinjak sama dia pakai kaki dia terus dia sholat, ya nggak asah. Lu yakin lu nempel sama najis, nggak asah. Cuma ada suatu najis yang dia yakin itu najis tapi dia sholat, sholatnya sah. Seperti apa? Contohnya dicontohin sama ulama, kayak ini kita di Al-Fahriyah mau sholat sembayang isya abis gini. Orang-orang datang tetangga santri pengen sholat di majelis tadi, sholat maghrib harus lewat jalanan, nggak mungkin ada orang bisa terbang nyampe masjid. Harus lewat jalanan, baik gerbang depan, baik lewat kamar santri, harus menyeberang lewat bebatuan. Tetapi jalanan tersebut udah yakin 100% bahwasanya ada najis, bukan setengah-setengah, enggak. Mungkin najis, mungkin enggak. Ini 100% ada najis. Tahu dari mana? 100% ada najis. Najisnya dari mana? Nah, anak kasih contoh najis yang masuk akal. Tadi kita lagi bulan korban Idul Adha. Alhamdulillah Al-Fakhriyah dapat 100 kambing. Amin, dapat 100 kambing. Ini kambing di kanan di kiri majelis buang kotoran, buang air, bukan dalam masjid, di luar, di jalan depan, di belakang buang air. Air kecil, air besar, intinya jadi najis semua. Di luar majelis najis. Tatkala orang datang ingin sholat di Al-Fakhriyah, mereka harus ke tempat wudhu atau mereka udah wudhu di rumahnya. Tapi pas dia jalan itu ada angin kencang dan ngebawa pasir-pasir yang ada di jalanan ke tubuh dia. Dia yakin ini pasir dari ujung ke ujung najis, udah bercampur sama kencing kambing, sama kotoran kambing. Ini pasir semua najis, yakin.
Dari ujung ke ujung. Ini kita ngomong kambing 100 ekor. Berarti penuh itu sama kambing. Penuh sama kotoran kambing. Bukan cuma kambing seekor, di sono ada kambing, di sini nggak mungkin najis. Kan begitu. Ini seluruh Al-Fahriyan najis kanan kirinya. Jalanan ke masjid najis pasti. Ada kotoran udah 100 ekor kambing. Kena angin kencang debu-debunya naik ke badan ente, ke baju ente, ke tangan, ke muka ente. Hukumnya gimana? Apakah ente harus jaga-jaga, ente harus nyewa helikopter, jangan lewat ini, naik ke atas suto terus turun lewat tangga. Enggak perlu begitu. Gimana ini? Mau wudhu lagi juga lewat lagi, kena angin lagi, najis lagi. Ini namanya najasa al-ma'fu anha. Dimaafin najisnya. Yakin 100% najis. Cuma debunya itu yang kena bagian tubuh ente dimaafin. Ini salah satu contoh begitu. Atau spiteng. Penyedotan air spiteng pasti najis. Air spitengnya pas jalan mobilnya subhanallah bocor. Bocornya bukan netes, satu tangki semua nyebar depan masjid di jalanan, jalan raya. Dari ujung jalan ke ujung jalan nih najis. Udah kering, najisnya udah kering, airnya najis. Najisnya walaupun udah kering, bukan air, kita nggak ngomong air. Udah kering itu najis bekas air. Pasir yang ada di bawahnya 100% najis. Kan udah bercampur sama air najasa, pasti najis. Ini udah kering. Kena angin itu pasir kena tubuh ente sama hukumnya juga dimaafin. Apakah ente harus berjaga-jaga muter? Nggak usah, jalan sebagaimana biasa dan dimaafin dari najis yang menempel di tubuh ente. Dari gubar, dari angin dari pasir yang terkena angin ataupun asap. Asap apa? Asapnya najis gimana? Iya. Bakar bangkai. 1 ekor kuda dibakar, udah bangkai, udah jadi bangkai nih, udah jadi bangkai kan busuk. Dibakar, keluar asap, itu kan berarti asapnya najis. Asapnya terbuat dari najis menjadi najis. Kena tubuh ente asapnya, atau kotoran, dia bakar kotoran kambing kebanyakan, jeroan banyak dibakar sama dia. Itu sekarang asap yang keluar menjadi najis, terkena tubuh dia. Apakah hukumnya sekarang najis 100%? Apakah dia sholat diterima? Diterima sholat dia selama dia nggak bisa menghindari hal-hal tersebut. Dimaafin, silakan sholat lanjutin dan dimaafin. ويتعذر الاحتراز عنه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن. Nah, tapi berbeda-beda, sebagian ulama membedakan hukumnya dari tergantung tempat. Tergantung tempatnya, emang kalau daerahnya banyak kotoran ya udah dimaafin. Cuma kalau cuma sekali-kali najisnya begitu ya udah deh nggak usah dimaafin, lu wudhu lagi, lu sholat lagi yang benar deh, apa salahnya sih? Cuma kalau emang udah tiap hari begitu sulit ya udah dimaafin. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Terus juga dibedain antara di badan tatkala najis tersebut menempel di badan ataupun di baju ataupun di pakaian, dia dibedain hukumnya sama sebagian ulama. Intinya mau jaga-jaga ya silakan berwudu lagi. Cuma nggak perlu kalau jadi was-was silakan sholat dengan keadaan ente. Nggak harus bersih-bersih jadi was-was. Wa amma damul batharat wad damamil wal quruh wal qayh was sadidu minha wa damul baraghith wal qamal wal ba'udi wal bagi wa mawdhi'ul hijamati wal fasli wa namimudz dzubab wa wulul khufash wa salisul bul wa dam fa yu'fa an galili dzalika wa katsirihi. Oke, kita udah belajar kemarin najis yang banyak yang enggak dimaafin. Terus ini tadi kita bahas sedikit najis yang dimaafin tatkala orang sholat. Tapi dibahas lagi, ditambahin lagi, ada juga selain itu najis-najis yang hukumnya najis. Tapi tatkala orang sholat membawa hal tersebut dimaafin najisnya. Kayak tadi juga apa? Damul batharat, darah yang keluar dari dari jerawat. Dari jerawat yang di tubuhnya, pecah sendiri bukan dipencet. Ini kita ngomong pecah sendiri, nggak dipencet. Pecah sendiri, berdarah, lagi sholat cerot. Itu dimaafin. Baik darahnya banyak 1 liter atau darahnya sedikit dimaafin selama pecah sendiri. Setetes atau 1 liter selama pecah sendiri dimaafin. Dalam sholat atau di luar sholat. Wadamamil atau bisul lebih besar lagi, seleter silakan dimaafin selama pecah sendiri. Wal guruh. Guruh ini biasa itu cairan yang ada di luka bakar. Itu kalau bakar tangan ente itu jadi benjol, itu ada air dalamnya. Itu airnya guruh. Guruh namanya Ustaz Khadir. Bukan guruh itu air tuh. Itu airnya pecah lagi sholat.
Mau banyak mau sedikit selama itu pecah sendiri dimaafin. Wal qayh, nanah, dimaafin banyak atau sedikit. Wasadid, nanah yang bercampur sama darah, enggak putih enggak merah, warnanya agak oranye atau gimana bercampur, dimaafin. Wadamul baraghith, baraghith apa Ustaz Qadir? Nyamuk apa serangga. Nyamuk. Wal ba'ud, nyamuk. Nyamuk, lalat, serangga. Serangga, bukan serangganya yang dimaafin, darahnya dimaafin. Itu serangga berdarah, terus dia terbang lagi, nggak bawa bangke. Bukan serangga depan mata ente pukul, darahnya kena, ada bangkainya juga di situ. Kecuali kalau dia masih hidup, ente pencet pelan-pelan mukulnya, darahnya muncrat, dia masih terbang sempoyongan dia jatuh. Nah, ini darah nih dimaafin, mau banyak mau dikit dimaafin. Cuma jangan dipukul sengaja, lain hukumnya. Kalau dipukul sengaja sama dia mati sendiri, jangan sengaja. Gimana nggak sengaja? Dia lagi sholat, tengah-tengah sholat mau ruku, Allahu Akbar, kepukul tapi nggak mati, berdarah keluar, ini nyamuk terbang sempoyongan terus mati depan dia. Nggak sengaja dia mukul, darahnya banyak lagi, paha dia semua celana dia berdarah, ini nyamuknya gede. Nggak tahu nyamuk dari Eropa apa dari Amerika, gede nyamuknya, berdarahnya banyak, dimaafin. Mau dikit mau banyak selama dia nggak sengaja. Kalau sengaja dimaafin, tapi kalau sedikit, lebih dari sedikit terlalu banyak nggak dimaafin. Wal qamal, wadamul qamal, itu darah kutu yang menyedot darah, bukan bangkainya. Kita nggak ngomong inti bunuh terus ada bangkainya, nggak, itu lain hukumnya. Yang kita omongin darah daripada nyamuk, darah daripada lalat, darah daripada kutu, darah mereka selama sedikit dimaafin. Wal ba'ud, wal bag, ataupun bak, apa itu bak? Hewan yang ada biasa serangga di kasur, biasa di gudang atau di kasur nyedot darah, gitu. Serangga yang kecil, bangsat, namanya bangsat. Itu dia serangganya kecil, biasa ada di kasur, nyedot darah, namanya bangsat. Emang bangsat tuh nama bahasa Indonesia ya, itu dia itu namanya. Itu dia darahnya dia hukumnya dimaafin banyak atau sedikit, sebab mereka ini rata-rata nyedot darah dari darah manusia, jadi darahnya dimaafin. Cuma bangkainya kita nggak ngomong bangkai hukumnya najis, apalagi dalam sholat nggak boleh bawa bangkai. Ini dia lewat terus dia nyemprotin darah, dia pergi lagi, nah itu darahnya hukumnya dimaafin. Darah najis, tetapi tatkala di kejadian tersebut keadaan ini dimaafin, berapa banyak pun dimaafin. Wa maudhi'ul hijamah, tempat orang habis hijamah, bekam. Habis bekam itu kan tempat bekam tuh biasa kalau habis ditusuk-tusuk tuh kan habis disedot darah ada bekasnya itu. Kadang juga kalau masih dipencet dikit walaupun udah mandi juga masih suka netes darah. Berarti itu lubang tuh tempatnya itu tuh bekas darah, dimaafin juga. Dimaafin. Tempat yang bagian tempat bekas membekam, lubang bekas bekamnya itu tuh daerah bekamnya itu dimaafin. Oh ini ada darahnya tadi, udah dibersihin, udah disuciin, tempatnya itu bekasnya dimaafin. Wal fasad, baik hijamah ataupun fasad. Apa bedanya hijamah sama fasad? Apa bedanya Ustaz Qadir? Tuh, kalau fasad ini semua bekam kita bilangnya, cuma di dalam bahasa Arab dibedain. Bekam itu di tubuh, tapi fasad dikhususkan di bagian kepala dan tangan atau bagian depan. Di kepala dibilangnya fasad. Cuma intinya ya bekam. Lu ngeluarin darah dari tubuh lo, ya begitu deh. Wawani mudzubab, begitu juga wani mudzubab dimaafin. Kotoran dari lalat, bukan sayap lalat, kotoran. Itu lalat terkadang kalau menempel lama di buku atau di baju itu meninggalin kotoran kayak item-item bintik tinta. Itu dimaafin. Wawanim, kotoran daripada lalat. Wabaulul khufash, kencing kelelawar dimaafin. Kelelawar doang nih dimaafin kencingnya. Sedikit, selama dia menempel sedikit di tubuhnya dimaafin. Wasalisul baul, orang yang beser, kencing keluar terus. Kan udah kita bilang kemarin pas belajar dalam wudu itu ada yang wudunya daimul hadas. Yang selalu hadas, gimana dia wudu ya batal lagi, netes lagi.
keluar kencing lagi setiap semenit, keluar netes, penyakit, kesian sakit, gimana ini? Tiap menit, ya udah, wudunya caranya harus dari setelah masuk waktu dan langsung mualah, nggak bisa dipisah-pisah, harus di satu tempat di satu waktu dia wudu. Terus dia sholat, nah kita ngomong pas dia sholat keluar netes di celana dalam dia atau di sarung dia ada tetesan, ini dimaafin, kan dia sakit, biarin dia sholat dengan membawa najis. Hukumnya najis, cuma dimaafin untuk dia sholat, sebab udah nggak bisa lagi, mau gimana lagi, dimaafin najis tersebut dia bawa. Wadamul istihadhah, begitupun wanita yang dalam keadaan istihadhah. Istihadhah ini sama kayak selis bol hukumnya, cuma ada di dalam wanita. Dia keluar darah cuma bukan darah haid, bukan darah nifas. Apa itu? Nanti kita bahas tentang haid dan nifas, ada babnya khusus, ada dam istihadhah. Ini keluar darah cuma bukan haid, bukan nifas dan diwajibkan untuk sholat. Gimana dia sholat bawa darah? Nah, dimaafin baginya untuk dia sholat. Bawa darah dimaafin. Begitu. Cuma bukan dia taruh pakai apa namanya pembalut. Pembalutnya harus diganti. Kan dia caranya pas mau wudu, pas masuk adzan, masuk waktu dia harus ganti pembalut. Sebagaimana orang yang salisil bol, bersihin najisnya, bersihin kencingnya, bersihin kalau perempuan daripada kemaluannya tatkala keluar daripada darah istihadhah dibersihin. Habis dibersihin perempuan harus disumpal. Harus ditahan di kemaluannya terus ditutup pakai pembalut. Begitu. Baru setelah itu dia wudu dan dia sholat. Pas sholat keluar lagi, ya silakan tetap dia sholat, lakukan sholatnya dia. Darah yang keluar dimaafin. Selama dia udah melakukan langkah-langkah penggantian dan pembersihan di bagian yang terkena najis setelah masuk sholat dan dia udah wudu, langsung dia sholat dalam keadaan dimaafin dari darah yang keluar baru tatkala dia sholat atau sebelum dia sholat. Intinya udah ngerjain langkah-langkah yang diwajibin. Wa ma'ul guruh wan nafatat al mutaghayyir rihuhu fayu'fa an galil. Tapi kalau air guruh nih yang tadi luka bakar, kalau ternyata air tersebut berbau, ada baunya dan berubah warnanya, itu dimaafin cuma sedikit, kalau banyak enggak. Kalau berbau dan warnanya terlalu parah, banyak udah berubahnya terlalu parah ini, kecampur darah, kecampur ini dan itu udah terlalu parah, dimaafin sedikit. Kalau banyak enggak dimaafin. Fayu'fa an galilin dzalik wa katsir, enggak dimaafin juga. Banyaknya sedikitnya dimaafin. Baik itu berubah enggak berubah, banyaknya sedikitnya dimaafin. Illa kecuali enggak dimaafinnya kapan? Idza farasha thawb alladhi fihi dzalik. Dia sengaja. Oh, dimaafin ini darahnya banyak. Darahnya enggak sengaja pecah, dia punya jerawat banyak. Dimaafin dia sholat pakai itu, tapi enggak sengaja sama dia dibuka. Dijadiin apa? Dijadiin sejadah, dia sholat sengaja di atas itu. Ngapain lu sholat di situ? Lu kan bisa sholat di samping, nggak usah pakai sejadah, sholat aja tanpa sejadah. Nggak usah lu sengaja sholat di situ buat apa gede-gedein, anak dimaafin najisnya, nggak perlu. Biarin najisnya di baju dia, biarin kotorannya ada di samping dia, cuma nggak usah dipaksain untuk memakainya di tempat dia sujud, untuk dipakai pakaian dia, sorban dia untuk menggantikan sejadah. Nggak perlu. Au hamalahu li ghairi daruratin, atau dia bawa tapi nggak darurat. Yang terkena apa? Sorban. Anda mau sholat sunnah pakai sorban, ada darahnya, tapi kan darahnya dimaafin tadi. Dalam keadaan tertentu tersebut dimaafin. Dia mau bawa sholat dengan kain yang dimaafin. Sekarang lu pakai rida ngapain? Nggak ada hajat di sini, nggak darurat. Iya sarung, lu cuma punya satu sarung darurat. Lu buka sarung nggak pakai apa-apa, nggak sah sholat lu. Pakai. Cuma ini sekarang dia pakai koko, dia pakai sarung. Ngapain lu tambahin gini lagi bawa-bawa najis? Taruh di samping. Ada najis di sini nempel. Ya udah, mau buka baju nggak perlu. Silakan. Cuma ini berlebihan, nggak perlu. Begitu. Silakan dilepas, nggak perlu. Sengaja Anda mau bawa najisnya sebab dimaafin. Selama ente bisa ngelepas nggak darurat, kenapa harus memakai najis tersebut? Fayu'fa au hamalahu li ghairi daruratin fayu'fa an galilihi duna katsirihi. Ini dua hal tadi yang kita bilang, kalau dia jadiin sejadah najisnya atau dia pakai sorban yang ada najisnya dari najis yang dimaafin. Enggak diterima, enggak sah sholatnya kalau najisnya banyak. Cuma kalau sedikit dimaafin. Selama sedikit dan enggak ada hajat dimaafin. Kecuali ada hajat, baju, sarung, banyak najisnya dimaafin. Cuma kalau kayak sorban banyak ngapain? Ya udah,
dimaafin tatkala najisnya sedikit. Tapi kalau banyak, kebanyakan nggak dimaafin. Buka aja, lepasin. Nggak usah pakai sejadah. Kenapa? Najisnya banyak. Cuma najisnya sedikit di sejadah pakai. Cuma najisnya banyak nggak perlu dipakai, lepasin. Nggak sah sholatnya. Wa yu'fa an galil damil ajnabi ghairi nahwil kalb wal khinzir. Dimaafin juga darah yang sedikit yang datang dari luar. Darah kambing, darah sapi, darah apa lagi semua selama sedikit dimaafin. Kecuali darah kalb atau khinzir, babi ataupun anjing, darahnya nggak dimaafin. Wa idza uthiral basarah wa idza usiral bathrah, dia punya jerawat, dia pencet, dia jadiin jus, usira, dijadiin asir, dijadiin jus, dipencet, diperes sama dia, diperes sampai keluar. Atau jerawat ataupun selain jerawat bisul ataupun luka apapun dipencet biar keluar darahnya. Augutilal barqu, atau dia bunuh nyamuk. Nyamuknya dibunuh dengan sengaja, bukan yang tadi nggak sengaja. Ufiya an galilihi faqat, dimaafin selama darahnya sedikit, kalau banyak nggak dimaafin. Wala yu'fa an jildil burghuth wa nahwi, tapi kulit nyamuk nggak dimaafin, bangkai nyamuk nggak dimaafin, sayap nyamuk yang menempel yang udah mati jadi bangkai nggak dimaafin. Jadi itu harus nyamuknya nggak menempel. Kalau mati di tangan dia ya berarti sholat dia batal. Atau sebelum sholat udah dibersihin dulu, diminggirin bangkainya, darahnya dibiarin juga nggak apa-apa selama sedikit kalau dibunuh dengan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja terbunuh begitu saja dimaafin walaupun banyak. Wala yu'fa an jildil wala yu'fa an jildil barghuth wa nahmi walau shalla binajisin nasiyan au jahilan a'ada. Seandainya seseorang sholat dengan membawa najis tapi dia lupa. Pas sholat, ya Allah tadi ana udah sholat duhur. Pas anak sholat duhur ternyata anak punya sarung najis. Ternyata anak punya sorban najis, anak lupa. Anak yakin pagi ada najis. Anak bangun tidur, anak mukul ini kena darah begini begitu najis. Nanti deh nyuci, nanti dulu deh nanti. Pas duhur anak wudhu, anak sholat dalam keadaan membawa najis, anak lupa. Ulang sholatnya dia. Tatkala dia lupa sama najis yang udah yakin. Najisnya yakin ada dari sebelum sholat ada. Cuma sekarang lupa dia sholat membawa najis. Lain sama orang yang gimana? Ini udah habis sholat maghrib kita tadi. Tiba-tiba ini duduk lagi ngaji. Pas ngangkat kaki ngelihat ada darah di sini. Nah ini darah dari mana nih? Kapan aneh kena darah? Aneh pas sholat maghrib sah apa kagak? Nah itu darah kapan itu lihat? Baru tadi. Baru tahu juga ya udah. Mungkin tadi habis sholat lu keluar atau lu duduk kena darah atau apa berarti baru. Ya udah ente cuci, ente bersihin itu darah. Sholat maghribnya batal? Kagak, sholatnya udah lewat. Kecuali ente yakin, enggak ini anak kena tadi anak lihat dari asar. Anak mau ganti lupa, akhirnya anak keburu sholat maghrib. Sekarang baru lu ulang sholat lu. Sebab lu yakin bahwasanya najis tersebut menempel sebelum masuknya waktu sholat. Tetapi kalau ragu-ragu kapan masuknya, dimaafin daripada najis tersebut. Au jahilan, atau dia nggak tahu. Dia sholat yakin, oh ada darah, udah deh sholat. Dia nggak tahu bahwasannya darah melarang diri dia untuk sholat, termasuk najis. Dia nggak tahu, nggak ngerti. Nah orang seperti itu harus mengulang sholat dia. Dia yakin ini ada kotoran, cuma dia nggak tahu kalau kotoran membatalkan sholat dan najis. Hukumnya nggak diterima sholatnya, dia nggak tahu. Cuma dia tahu ini kotor, ini adalah darah, dia tahu. Nah orang tersebut wajib menggodok sholat dia. Faslun wa idza tanajjasa syai'un bimulagati kalbin aw khinzirin aw far'ihima ma'a rutuba ghusila sab'an ma'a masji ihdahunna biturabit tahur wal afdal fil ula thumma fi ghairil akhirah. Ini sekarang dia ngajarin kita. Najis ada 3 bagian. Ada 3 derajat. Semua najis yang kemarin kita bilang tuh udah banyak najis puluhan. Itu ada tingkatannya. Ada yang paling tinggi, paling berat. Namanya najis al-mughalladhah. Terus ada yang bawahnya mutawassithah, najis yang tengah-tengah levelnya. Level paling tinggi, level normal, sama level paling rendah atau najis yang paling lemah. Namanya najasa al-mukhaffafah. Ini ada 3 bagian najis.
tingkatan najis. Yang pertama najis al-mughalladhah yang paling berat cuma ada 2. Dari yang kemarin kita puluhan kita bilang cuma ada 2 najis. Apa itu? Yang pertama adalah anjing dan juga babi. Seandainya anjing dan babi tersebut menempelkan tanajjasa syai'un bimulaghah. Kita punya benda, kita punya badan, kita punya barang, kita punya tempat, kita punya baju, kita punya botol, kita punya kitab, punya meja, punya rumah, punya ubin, punya pintu, terkena menempel dengan anjing atau babi dalam keadaan najis. Ternajisi, ternodai dengan anjing atau babi. Baik ternodai dengan ludahnya atau dengan bagian tubuh lainnya. Dan tatkala ternodai di sini harus ternodai dalam keadaan rutubah, basah. Baik benda tersebut yang basah, pintunya yang basah, gelasnya yang basah, atau anjingnya emang basah. Habis nyebur ke kolam, habis nyebur di kali terus dia lewat rumah ente. Tatkala benda yang ingin disucikan menempel dengan najis dari anjing dan babi yang basah. Ada pertemuan najisnya ditemukan dengan basah. Kalau enggak ada basah, enggak ada najis. Najisnya enggak berpindah. Perpindahan najasa tatkala ada basah, tatkala ada rutubah, ada kelembapan. Kalau enggak lembab, kalau enggak basah, maka najis enggak berpindah. Anjing lewat dielus. Masya Allah, ini makhluk ciptaan Allah indah banget. Dia tafakur, ya Allah subhanal khaliq yang menciptakan ini anjing. Wih, subhanallah, enggak apa-apa. Dielus sama dia. Dielus bagian palanya kering. Silakan. Harus nyuci? Enggak najis selama kering sama kering. Adi bulunya lepas. Bulunya ente taruh kantong, ente sholat najis. Tapi ditaruh di tangan, ente tepuk, selesai. Najisnya hilang. Begitu. Ini sekarang dalam keadaan basah, baru najis mughalladhah. Najis paling berat, ada rutubah, ada basah, ada lembab di dalam antara najis dengan benda yang ingin disucikan. Baik dari anjing atau dari babi. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha kalbu ala ina ahadikum falyughassilhu sab'an ihdahunna bit-turab." Seandainya anjing menempelkan meminum dari gelas kalian. Ini gelas terkena liur anjing. Dia minum dari gelasnya, dari tempat minum kalian, maka cucilah gelas tersebut, mangkuk tersebut 7 kali cucian. Salah satu cucian bilasannya dicampur dengan pasir. Ini najis yang paling berat, paling tinggi. Harus 7 kali dicuci. Tapi kan hadisnya Nabi ngomong cuma kalau anjing menjilat daripada gelas kalian. Berarti kalau dia enggak ngejilat, enggak wajib dicuci walaupun basah, enggak. Ini ulama ngambil pendapat dari sini, kalau anjing menjilat itu berarti terkena liur. Liur anjing najis. Sebagian ulama ngomong liurnya najis, badannya enggak najis. Sebab hadisnya ngomong cuma liur, kata ulama enggak. Di sini seluruhnya najis. Kenapa? Sebab kita tahu anjing itu bagian paling suci dari tubuhnya adalah air liurnya. Kenapa? Sebab anjing selalu mengeluarkan lidahnya. Dan air liurnya selalu terganti dengan yang baru. Yang artinya air liur tersebut itu hukumnya suci. Bukan suci, paling rendah. Paling mendekati suci. Kenapa? Sebab airnya terus berganti, terus keluar. Kalau Nabi bilang air liurnya aja najis harus dicuci dengan 7 kali basuhan dengan pasir, apalagi kalau darahnya. Apalagi kalau tubuhnya yang kotor. Apalagi kalau kulitnya yang lebih kotor lagi, yang lebih banyak kotoran dan penyakit. Maka ulama mengatakan udah, berarti semua bagian tubuh anjing najis lebih kotor lagi. Apalagi kencingnya, apalagi kotorannya. Air liurnya yang paling suci aja najis. Berarti seluruh anjing najis. Begitupun juga khinzir. Nah, gimana cara nyucinya? Cuci 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya harus dicampur dengan tanah. Ngebasuh baik dengan gayung atau dengan air keran. 1 basuhan, 2 basuhan, 3 basuhan, 4 sampai 7 kali. Terus salah satu basuhannya harus dengan pasir. Di mana? Di awal apa di akhir? Yang diafdolkan oleh ulama di pertama, yang paling awal dengan pasir.
Yang paling awal dengan tanah atau dengan pasir dicampur, atau sebelum paling akhir. Sebelum paling akhir, jangan paling akhir pasir. Sebab kalau pasir 7 kali paling akhir, ente harus nambahin basuhan ke-8 membersihkan pasir tersebut. Nggak apa-apa, jadi 8 kali cuma kan. Ya udah, jadi paling afdol di pertama pasir atau sebelum akhir. Terus juga ini adalah suatu cara untuk apa? Cara untuk menetralisir atau mendikitkan daripada najis yang tersisa. Waduh, gimana itu? Gini. Ini ulama dagik, mereka sangat teliti. Mereka katakan, tatkala seseorang terkena air liur anjing, dia basuh tangan dia dengan air doang. Ini air yang menyentuh tangan dia, ini air tersebut jadi najis. Air tersebut kena ke ubin kamar mandi jadi najis. Ubin kamar mandi jadi najis. Jadi gimana? Dan najis yang ada di ubin kamar mandi harus ente suciin dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan pasir. Nah loh, dia nyuci tangan terkena liur. Pas dia nyuci basuhan pertama, ini basuhan air muncrat, dia nyuci di wastafel. Muncrat basuhan pertama ini ke ubin, muncrat ke piring. Nah, itu semua jadi najis yang terkena cipratan. Kan harus 7 kali basuh. Kalau belum 7 kali belum suci, yang artinya air yang bercipratan menjadi najis. Nah, makanya dikasih ketahu sama ulama, yang pertama dengan pasir. Dengan pasir. Supaya apa? Tatkala udah dengan pasir basuhan pertama, terus ada yang mental, 1 tetes mental ke piring. Mentalnya di basuhan keberapa? Mentalnya di basuhan ketiga. Basuh pertama pakai pasir, basuh kedua, basuh ketiga. Pas basuh ketiga mental ke piring. Ini piring gimana? Harus dicuci 7 kali pakai pasir? Enggak. Ambil basuh dengan, ini kan udah 3 basuh, berarti kurang 4 kali basuhan. Basuh piring tersebut dengan 4 kali basuhan yang baru. Enggak perlu pakai pasir lagi, sebab dari awal pas pindah najisnya udah dikasih dengan pasir. Dan udah ada 3 basuhan di awal sebelum berpindah najis tersebut. Itu yang dikatakan oleh ulama. Betul Ustaz Qadir, apa ada yang kurang? Wallahu a'lam, begitu. Cuma tatkala pasirnya belakangan, itu najis makin bercecer kemana-mana, lu makin repot bersihinnya. Jadi paling afdol ente dari awal pakai pasir. Wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin lam yat'am illa laban wa lam yujawiz haulain yundah bil ma' alaih. Ini udah selesai yang najis mughalladhah. Najis yang paling tinggi udah selesai. Level najis yang paling tinggi 2 najis udah kita bahas. Tinggal 2 lagi nih, yang tengah sama yang mukhaffafah yang paling lemah. Insya Allah minggu depan kita lanjutin yang paling lemah dulu. Sebab yang paling lemah cuma 1, sisanya abis gitu najis, sisanya semuanya mutawassithah, najis yang normal. Jadi yang mughalladhah yang level tinggi cuma 2, terus yang level lemah mukhaffafah cuma 1. Sisanya semua mutawassithah, insya Allah kita lanjutin di kajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.